Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini tanggal 11 Juni tahun 2023, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Dosa dan Akibatnya. Yang akan kita ambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 10. Akan kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami ingin belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicara kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarkan dan kami memilih untuk membuka pintu hati kami selebar-lebarnya bagi kebenaran firman-Mu yang absolut dan pasti memerdekakan kami. Kami terima firman-Mu dengan iman, dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 10. 1 John chapter 3 verses 1 through 10. Akan saya bacakan bagi kita sekalian, mulai dengan ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia, yaitu Kristus, dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Yang kelima, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia, yaitu Yesus Kristus, menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, ayat yang ke-6, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Artinya memilih untuk menjauhkan diri dari dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, memilih untuk hidup di dalam dosa, artinya tidak melihat dan tidak mengenal Dia, Yesus Kristus. Ayat yang ke-7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Jangan izinkan ya. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Artinya orang menjalankan kebenaran firman Tuhan adalah orang benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang, ayat yang ke-9, yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya memilih untuk menjauhkan diri dari dosa. Sebab benih ilahi, ini kuncinya, tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia mengasihi Allah. Ya kan? Karena ia lahir dari Allah. Yang ke-10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Bedanya apa? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Artinya di sini orang sudah mengenal kebenaran tapi menolak untuk melakukan kebenaran itu. Dia menjadi anak-anak iblis. Nah, saya akan memulai dengan ilustrasi sebagai berikut. Bukan ilustrasi lah, sebuah pendahuluan sebagai berikut. Secara umum, Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa
adalah tindakan manusia melanggar firman Tuhan dan norma serta aturan-aturan Tuhan. Secara dogmatis merupakan kesalahan krusial di mana manusia dianggap melanggar rencana-rencana Tuhan. Manusia keluar dari rencana awal Allah. Dengarkan baik-baik. Manusia keluar dari rencana awal Allah. Artinya missing the target. Keluar dari rencana itu. Missing the target. Missing the mark. Ketidaktaatan Adam dan Hawa pada saat melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat telah menyebabkan putusnya rahmat Tuhan kepada manusia. Nah, Adam dan Hawa telah menjerumuskan diri mereka dan anak cucu mereka dalam dosa warisan, yaitu dosa yang diwariskan oleh Adam kepada kita sekalian. Kehadiran Yesus Kristus sebagai oknum Tuhan yang menebus dosa manusia dengan kematiannya di kayu salib adalah bentuk kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa. Bentuk kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa. Ini dimulai oleh Tuhan. Inisiatifnya datang dari Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Tertulis dalam Yohanes 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only begotten Son. Whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. Datang dari Tuhan. Ya. Tuhan ingin mengembalikan manusia berdosa ke dalam rencana awalnya dengan mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus, datang ke dunia sebagai manusia untuk membayar upah dosa manusia yang berdosa yang percaya kepadanya, believing sinner. Hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa, dan topik pembahasan kita pada hari ini adalah apa itu dosa dan apa definisi dosa itu. Dosa digambarkan dalam Alkitab sebagai pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 yang keempat. 1 Yohanes 3 yang keempat yang kita baca tadi. Dan pemberontakan melawan Allah. Ulangan 9 ayat 7. Yosua 1 ayat 18. Jadi dosa itu digambarkan sebagai yang pertama pelanggaran hukum Allah dan kedua pemberontakan melawan Allah. Ini bukan hal yang berbeda, tetapi berkaitan satu dengan yang lainnya. Orang tidak mungkin memberontak tanpa melawan atau melanggar hukum Allah. Tidak mungkin. Dosa dimulai dengan siapa? Dimulai dengan Lucifer yang tidak puas dengan posisinya. Ia ingin lebih tinggi dari Tuhan. Dan itu adalah kejatuhannya. Awal dari dosa tertulis dalam Yesaya 14 ayat 12 dan ayat 15. Lucifer mengatakan, aku ingin, aku ingin, aku ingin. Dia ingin mendirikan tahtanya di tempat kediaman Allah itu. Dia ingin menyaingi Tuhan. Dia tidak puas dengan statusnya. Lucifer sebagai malaikat pada saat ia jatuh berganti nama menjadi setan. Dia membawa dosa ke umat manusia di Taman Eden, di mana dia mencobai Hawa dengan bujukan yang sama. Bujukannya apa? Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Mirip seperti dia ingin menjadi Tuhan juga, sama seperti Tuhan. Ini ditawarkan kepada manusia. Kepada pihak yang lemah, yaitu kepada Hawa, kaum wanita. Ditawarkan ini. Dijebak, disesatkan, dimanipulasikan. Di dalam hal ini. Kejadian 3 menggambarkan pemberontakan Adam dan Hawa melawan Tuhan. Dan melawan perintahnya. Jelas di sana. Melawan Tuhan, melawan perintahnya. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, kata Tuhan. Dan kemudian konsekuensinya diberitahu. Pada hari, bukan nanti-nantinya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada sebuah kepastian di sana. Ya, mereka lawan ini. Karena setan mengatakan, enggak, engkau enggak mati. Justru matamu terbuka dan engkau akan menjadi seperti Tuhan. Wow, dipromosikan sedemikian rupa. Kebenaran yang sesungguhnya terselubung. Bahwa mata mereka terbuka pada waktu memakan buah pohon tentang yang baik dan jahat itu, iya.
Tapi apakah mereka mengetahui seluruh kebenaran sehingga dapat membedakan yang mana yang baik secara persis, secara keseluruhan? Tidak. Pada waktu mata mereka terbuka, mereka tahu mereka bersalah, mereka menemukan diri mereka telanjang. Sebagian dari itu mereka ketahui. Bahwa mereka telah berbuat dosa melanggar perintah ini. Dan mereka menjadi takut oleh karenanya, karena konsekuensi kematian ini muncul. Hanya sebagian, yaitu setelah terjadi. Padahal pada waktu itu belum ada kejahatan, cuma ada kebaikan. Dan mereka ingin tahu apa itu kejahatan dengan memulai kejahatan itu pada saat ditawarkan oleh iblis. Dosa ditawarkan. Nah, kita yang mengenal kebenaran Tuhan wajib menolak dosa itu dengan mengikuti kebenaran. Artinya taat kepada kebenaran. Kalau kita tahu sesuatu itu salah, kita sengaja melakukannya. Alkitab menggambarkan yang secara gamblang, kamu memiliki sarana, memiliki sesuatu untuk membantu orang, tapi engkau mengatakan, besok aja ya. Ini dosa. Kita mengerti tentang hal ini. Janganlah diam di dalam keinginan daging untuk melakukan dosa. Sejak saat itu, saat manusia pertama jatuh dalam dosa, dosa telah diwariskan ke semua generasi ke semua generasi umat manusia. Keturunan Adam mewarisi dosa dari Adam ini. Ya, tapi Yesus diutus untuk meriset ini kembali. Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini adalah Allah yang hidup dikatakan oleh Alkitab, dimulai dari Abraham, Ishak keturunannya, dan keturunan yang berikutnya Yakub. Jadi Allah yang turun-temurun, Allah dari generasi ke generasi, transgeneration. Ini yang terjadi, artinya berkelanjutan sampai hari ini. Yang tidak berubah pada wujud, karakter, dan bentuknya. Roma 5 ayat 12 memberitahu kita bahwa melalui Adam, dosa masuk ke dalam dunia. Dan maut menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Nggak dapat ditawar. Itu kenyataannya. Melalui Adam, kecenderungan untuk berbuat dosa, ini adalah sifat dosa, masuk dalam kehidupan manusia. Dan manusia pada dasarnya menjadi pendosa. Ketika Adam berdosa, sifat batinnya diubahkan oleh dosa pemberontakannya, yang membawa kematian dan kerusakan rohani kepadanya, yang akan diteruskan kepada semua orang yang datang setelah Adam. Kita adalah orang berdosa bukan, saya ulang, kita adalah orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Sebaliknya, kita berbuat dosa karena kita adalah orang berdosa. Let me make it clear. Let me say it in English. We are sinners not because we sin. No, rather we sin because we are sinners. So let me repeat it again. We are sinners not because we sin, rather we sin because we are sinners. Kebejatan yang diwariskan ini dikenal sebagai dosa warisan. Dimulai dari Adam, diwariskan kepada kita sekalian. Sama seperti kita mewarisi karakteristik fisik dari orang tua kita. Kita mewarisi sifat berdosa kita dari Adam. Raja Daud menyesali kondisi sifat manusia yang jatuh dalam dosa ini, seperti yang tertulis dalam Mazmur 51 ayat yang kelima. Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dia sesali ini. Itu dosa pertama, yaitu dosa yang diwariskan. Jenis dosa yang kedua disebut atau dikenal sebagai dosa yang diperhitungkan. Dosa yang diwariskan yang pertama, yang kedua dosa yang diperhitungkan, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai imputed sin. Nah, perkataan diperhitungkan, imputed, digunakan dalam pengaturan keuangan dan hukum.
Kata Yunani, sebenarnya kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai imputed, diperhitungkan, berarti mengambil sesuatu yang menjadi milik seseorang dan mengkreditkannya ke rekening orang lain. Itu artinya. To impute. Sebelum hukum Musa diberikan, dosa tidak diperhitungkan kepada manusia karena memang belum ada hukumnya. Meskipun manusia masih berdosa karena dosa warisan. Dosa yang pertama tadi. Dosa yang kedua, imputed sin. Dosa yang diperhitungkan. Itu berlaku saat hukum Musa diturunkan. Hukum Taurat diturunkan. Sebelumnya belum ada dosa yang diperhitungkan. Karena belum ada pelanggaran. Karena belum ada hukum. Pelanggaran terjadi kalau sudah ada hukumnya. Ya. If there is no law, there is no sin. So, if we violate the law, existing law, then at that moment we sin. Setelah hukum Taurat diberikan, dosa-dosa yang dilakukan dengan melanggar hukum Taurat diperhitungkan. Artinya dipertanggungjawabkan kepada mereka. Tertulis dalam Roma 5:13. Sudah tahu, jangan mencuri, tetap mencuri. Ini sengaja. Roh Kudus berbicara, please don't, jangan, tetap dikerjakan. Ini dipertanggungjawabkan kepada kita. Bahkan sebelum pelanggaran hukum diperhitungkan kepada manusia, artinya sebelum hukum Taurat muncul, hukum terakhir untuk dosa adalah kematian, terus berkuasa. Roma 5:1. Karena itu sudah dikatakan sejak awal. Pada hari engkau memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini, pastilah engkau mati. Mereka melanggar, kematian datang, maut menguasai mereka. Ini ketetapan akibat daripada pelanggaran yang telah ditentukan. Sekalipun hukum Taurat belum diberikan, efek daripada dosa ini tetap berjalan, yaitu kematian. Semua manusia, dari Adam hingga Musa, harus mati. Bukan karena tindakan berdosa mereka yang bertentangan dengan hukum Musa, karena waktu itu mereka belum memiliki hukum Musa atau hukum Taurat ini, tetapi karena sifat dosa, warisan mereka sendiri. Dosa yang diwariskan. Setelah Musa, manusia tunduk pada kematian, baik karena dosa warisan dari Adam yang mereka warisi, maupun dosa yang diperhitungkan karena mereka melanggar hukum-hukum Allah yang tertulis dalam hukum Musa atau hukum Taurat ini. Tuhan menggunakan prinsip imputasi atau impute ini yang diperhitungkan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Keuntungannya bagi manusia. Ketika Tuhan memperhitungkan dosa orang percaya. The sin of the believing sinner is imputed in Jesus Christ. Diperhitungkan kepada Jesus Christ. Ya. Yang membayar hukuman atas dosa itu melalui kematiannya di kayu salib. Memperhitungkan dosa kita kepada Yesus. Tuhan memperlakukan dia, Yesus Kristus, seolah-olah, saya tekankan, seolah-olah adalah orang berdosa, meskipun dia, Yesus, tidak pernah sekalipun berdosa. Dan dia mati untuk dosa seluruh dunia, yaitu dosa-dosa semua orang yang percaya kepadanya. Kalau tidak percaya kepada dia, ya mereka membayar upah dosa mereka sendiri. 1 Yohanes 2 yang kedua. Penting, perhatikan baik-baik. Penting untuk dipahami bahwa dosa diperhitungkan kepada Yesus Kristus, tetapi dia tidak pernah mewarisi dosa dari Adam. Tidak pernah. Kalau Yesus mewarisi dosa dari Adam, dia tidak dapat menjadi juru selamat kita karena dia sendiri pun membutuhkan juru selamat untuk membersihkan dia dari dosa warisan ini. Dia menanggung hukuman dosa, tetapi dia tidak pernah menjadi orang berdosa. Sifatnya yang murni dan sempurna tidak tersentuh oleh dosa. Dia, Yesus, diperlakukan seolah-olah dia bersalah atas semua dosa. Seakan-akan, seolah-olah yang pernah dilakukan oleh umat manusia yang percaya kepadanya. Meskipun dia tidak melakukan apapun juga. Sebagai gantinya,
Allah memperhitungkan kebenaran Kristus kepada orang-orang percaya dan memperhitungkan kebenarannya dalam rekening kita. Sama seperti ia telah memperhitungkan dosa-dosa kita kepada rekening Kristus. 2 Korintus 5:21. Dalam hal ini terjadi tukar-menukar, trading. Dosa kita diberikan kepada Yesus, diperhitungkan kepada Yesus, dan kebenaran Yesus Kristus diperhitungkan atau diberikan kepada kita. Sehingga kita pergi tanpa dosa, tapi membawa kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita, dan dosa kita diambil alih oleh Yesus, dan untuk itu dia harus menanggungnya di kayu salib. Dia bayar dosa yang diberikan kepada kita itu, dan itu lunas. Karena itu pada waktu kita masih hidup, yaitu pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, terjadi trading ini, dosa kita ini diperhitungkan kepada dia, kita dibebaskan daripada dosa, itu tetap berlaku pada waktu kita mati, kita tidak dihakimi lagi, tapi karena Kristus telah dihakimi pada posisi kita. Puji Tuhan. Berbeda ya dengan agama-agama dunia. Tidak ada satu orang pun yang dapat membayarkan upah dosa mereka. Perbedaannya adalah pada kekristenan, Allah sesuai dengan Yohanes 3:16 memulai segala sesuatunya ini untuk mengembalikan manusia berdosa kepada rencana awal Allah agar manusia tidak perlu masuk neraka akibat dosa tapi masuk surga melalui penebusan karya Yesus di kayu salib. Yesus memiliki kualifikasi karena dia berasal dari surga sebelum dunia dijadikan, dia telah ada bersama Bapa. Jadi dia mempunyai kualifikasi untuk menceritakan siapa Tuhan itu, dan dia memiliki kualifikasi untuk menunjukkan jalan ke surga itu karena dia berasal dari surga dan dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Sedangkan pemimpin agama di dunia ini tidak pernah melihat Allah, jadi mereka tidak dapat menggambarkan atau menceritakan tentang siapa Allah yang tidak pernah mereka ketahui, tidak pernah mereka lihat. Apalagi surga yang mereka tidak tahu di mana dan bagaimana cara jalan ke sana. Mereka tidak mungkin menunjukkan itu. Prinsip imputasi, impute, ya, artinya diperhitungkan tadi ini, dikenal juga di setiap negara. Contoh ya, jika seseorang anak secara tidak sengaja ataupun sengaja memecahkan piring di toko, pemilik toko akan memperhitungkan kesalahan anak kepada siapa? Ya, kepada orang tua anak ini. Ya, karena itu orang tua akan membayar sejumlah harga sesuai dengan nilai piring. Sesuai dengan apa? Nilai piring yang dipecahkan. Nah, pada waktu nilai yang ditentukan oleh orang toko ini dibayarkan oleh pihak orang tua kan bukan si pemecah piring tapi anaknya. Tapi kesalahan anak ini ditanggungkan kepada orang tuanya seakan-akan orang tuanya yang memecahkan piring tersebut. Maka pada saat orang tua telah melunasi nilai dalam bentuk uang yang dituntut dari orang tua ini akibat perilaku anaknya bebas dari kesalahan. Saat itu dan selamanya. Orang tuanya sekalipun tidak memecahkan piring, tapi dituntut pertanggungan daripada dia, kesalahan anak dipindahkan kepada orang tua untuk membayar kesalahan anak tersebut. Ini terjadi antara kita dan Yesus Kristus yang percaya kepadanya. Ya. Karena harga piring yang dipecahkan anaknya telah lunas dibayar, maka anaknya akan bebas dari segala tuntutan yang ada, baik pada masa sekarang, yaitu pada saat ia memecahkan piring tersebut, maupun di masa yang akan datang. Tidak akan pernah dituntut lagi, bebas. Telah lunas. Nah, Yesus membayarkan upah dosa kita sesuai dengan nilai dosa itu, yaitu maut. Dia harus mati. Namun dia bangkit sebagai bukti bahwa Bapa menerima korban penebusannya ini. Kita dibebaskan. Kalau Yesus tidak bangkit, kita manusia yang paling malang karena kita masih hidup di dalam dosa. Dan kepercayaan kita kepada Yesus menjadi sia-sia, in vain. Demikian juga halnya dengan kita orang berdosa yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena dosa kita diperhitungkan, ditanggungkan kepada Yesus yang tidak pernah mengenal dosa, dan ia telah membayar upah dosa, harga dosa kita tersebut lunas, ya. Maka kita dibebaskan dari segala tuntutan yang ada, baik pada masa sekarang pada saat kita masih hidup, maupun nanti di masa yang akan datang pada saat kita meninggal dan berhadapan dengan Allah tersebut. Dan lebih dari itu, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita, sehingga pada saat Allah Bapa melihat kita,
Ia melihat kebenaran anaknya yang diperhitungkan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan, bukan karena kebenaran kita, melainkan karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Kesalahan kita, dosa kita, kejahatan kita telah diambil alih oleh Yesus Kristus, dan kebenaran yang tinggal pada kita. Karena itu Bapa tidak melihat dosa lagi, tapi kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Masuk dalam rekening kita. Yang pertama tadi, jenis dosanya adalah dosa yang diwariskan. Yang kedua adalah dosa yang diperhitungkan, ditanggungkan itu akibat melanggar hukum Taurat ya. Yang ketiga, jenis dosa yang ketiga adalah dosa pribadi, personal sin, yang dilakukan setiap hari oleh setiap manusia. Permisi sebentar minum. Karena kita telah mewarisi sifat dosa dari Adam, kita melakukan dosa individu, dosa pribadi. Segala sesuatu mulai dari ketidakbenaran yang tampaknya sepele hingga pembunuhan. Mereka yang tidak menaruh iman kepada Yesus Kristus harus membayar hukuman atas seluruh dosa-dosa mereka, mulai dari dosa pribadi mereka maupun dosa yang diwariskan sebagai keturunan Adam. Ya, dosa yang diperhitungkan tetap mereka harus bayar semuanya. Namun orang percaya telah dibebaskan dari hukuman kekal dosa. Mereka dibebaskan daripada tuntutan masuk ke neraka. Bebas dari kematian rohani ini. Dan sekarang kita juga memiliki kekuatan untuk melawan dosa yang berasal atau yang ditawarkan dunia, di mana kekuatan ini berasal dari Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus yang menuntun kita, menggiring kita, memberi kekuatan kepada kita, hikmat dan marifat untuk dapat menolak dosa dan segala keinginan daging ini. Pada waktu kita menerima Yesus, kita sadar hidup kita berpindah dari dunia lama pada dunia baru. Kita sadar kita harus membenci dosa. Nah, kalau kita dalam keadaan sadar menerima tersebut, kita oke dalam keadaan tersebut sebelum dibaptis sebagai pernyataan seal atau external experience kita. Kenapa setelah mengikut Tuhan Yesus, setelah dibaptis, kita merasa oke kembali untuk hidup dalam dunia yang lama? Sebuah kejanggalan, bukan? Kita harus taat kepada apa yang kita janjikan, karena Kristus telah membayar upah dosa ini. Sekarang kita dapat memilih apakah kita akan melakukan dosa pribadi atau tidak, atau dosa dalam bentuk apapun, karena kita memiliki kuasa untuk menolak dosa melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang menguduskan dan menginsafkan kita akan dosa-dosa kita ketika kita bersiap-siap melakukannya atau telah melakukannya dan mengingatkan itu dosa lo. Kita menyesal dan kemudian kita berjanji untuk memperbaiki diri kita. Perjanjian ini harus kita hormati. Roma 8 ayat 9-11. Begitu kita mengakui dosa-dosa pribadi kita kepada Tuhan dan meminta pengampunan untuk itu, kita dipulihkan kembali ke dalam persekutuan yang sempurna dengannya. Tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika, andaikan ya, kita mengaku dosa kita. Kenapa jika? Karena ada orang yang tidak mau mengakui dosanya. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita hanya dapat mengakui dosa kita jika kita melihat, ya itu kesalahan saya. Ini dosa saya. Kalau kita tidak mengakui itu sebagai dosa kita akan mengakui orang lain. Kita akan menuduh orang lain yang berdosa. Kita harus melihat, harus mengakui dosa kita itu dan membuat perubahan. Karena Alkitab mengatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita semua tiga kali ya, dihukum karena dosa warisan yang pertama, dosa yang diperhitungkan, yaitu dosa yang diperhitungkan sejak hukum Taurat atau hukum Musa diturunkan, dan yang ketiga dosa pribadi. Nah, satu-satunya hukuman yang adil untuk dosa ini adalah berdasarkan Roma 6 ayat 23, kematian. Bukan hanya kematian fisik, mati kita tinggalkan dunia ini, kita berhenti bernapas, jantung kita berhenti berdetak,
Tapi juga termasuk ke dalam ini adalah kematian kekal. Wahyu 20 ayat 11-15. Kematian kekal itu artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Allah berada di surga, orang yang tidak percaya kepada Allah yang membayar upah dosa mereka sendiri berada di neraka. Sampai kapan? Sampai mereka melunasi utang dosa mereka. Kapan itu terjadi? Tidak pernah terjadi. Mereka tidak dapat melunasinya. Karena itu mereka selamanya ada di neraka. Bapak Ibu saudara sekalian bayangkan. Jika 5 detik saja kita menolak kelingking kita untuk dibakar di dalam api dan kita menjerit kesakitan, menarik tangan kita, kenapa mau dibakar di dalam neraka seumur hidup? Dalam kekekalan, kenapa mau? Coba dipikirkan tentang hal ini. Syukurlah, dosa warisan, dosa yang diperhitungkan, dan dosa pribadi semuanya telah disalibkan di kayu salib Yesus. Dan sekarang oleh imam, dan sekarang oleh iman, bukan imam, dan sekarang oleh iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita memiliki penebusan oleh darahnya, pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia. Efesus 1 ayat yang ke-7. Dosa warisan atau dosa asal adalah dosa yang kita bawa sejak lahir, di mana jenis dosa ini memanifestasikan dirinya sepanjang hidup kita dalam dosa-dosa yang sebenarnya. Dalam bentuk tindakan, dalam bentuk pikiran, pola pikiran jahat, pola pikiran kotor, dan sebagainya. Dan perasaan kita, dan perasaan yang kita miliki yang melanggar perintah moral Allah. Jangan, tapi tetap kita kerjakan. Jadi, hati kita yang berdosa, dosa asal atau dosa yang diwariskan, menyebabkan kita membuat pilihan berdosa. Memikirkan pikiran berdosa, pikiran kotor misalnya. Orang dapat berada di gereja, tapi pikirannya cabul. Dan merasakan perasaan berdosa. Roma 2 ayat 15. Dosa yang sebenarnya. Nah, kita bukan, tadi telah saya katakan, saya ulang kembali, ini saatnya. Kita bukan orang berdosa karena kita berbuat dosa. Sebaliknya kita berbuat dosa karena kita adalah orang berdosa. We are sinners, not because we sin. Rather, we sin because we are sinners. Nah, kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dilahirkan benar-benar terpenjara dalam dosa asal. Tidak ada kebaikan apapun yang tersisa dalam diri kita. Karena itu kita jangan menjadi sombong. Sekarang mari kita bahas. Apa perbedaan antara kedurhakaan, artinya kesalahan atau kejahatan, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai iniquity, kedurhakaan. Apa bedanya dengan dosa, sin, dan apa bedanya dengan pelanggaran atau transgression? Jadi kita ingin membedakan antara iniquity, sin, dan transgression. Kedurhakaan, dosa, dan pelanggaran. Dalam Mazmur 32 ayat 5, dalam bahasa Inggrisnya nanti dilihat ya lebih jelas. Pemazmur berkata, dosaku ku beritahukan kepadamu, sin, dan kesalahanku, iniquity, tidaklah ku sembunyikan. My iniquities I hide not. Aku berkata, so I say, kata pemazmur, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. I will confess my transgressions. Wow. Dan engkau Tuhan artinya mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam satu ayat ini, Mazmur 32 ayat 5 ini, dosa, kesalahan, dan pelanggaran, ya, sin, iniquity, and transgression, semuanya disebutkan. Pada dasarnya ketiga kata tersebut mengkomunikasikan ide yang sama. Dosa dan pelanggaran hukum. Seperti yang didefinisikan oleh Allah dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 tadi. Ya, pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap ketetapan Allah. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, setiap kata sin, iniquity, transgression memiliki arti yang sedikit berbeda. Nah, kata dosa
atau sin, dan serumpunnya digunakan sebanyak 786 kali dalam NIV, New International Version of the Bible. Dosa berarti tadi apa? Meleset dari sasaran. To miss the mark. To miss the target, kita katakan tadi. Keluar dari sasaran apa yang Allah perintahkan. Nah, ini bisa merujuk pada melakukan sesuatu yang melawan Allah, menentang Allah, atau melawan seseorang, pimpinan, orang tua, dan sebagainya. Keluaran 10 ayat 16. Melakukan kebalikan dari apa yang benar. Tahu apa yang benar, tapi justru apa yang salah yang dikerjakan. Ini merupakan struggle. Paulus mengatakan, aku tahu di dalam diriku ini tidak ada sesuatu yang baik. Karena pada waktu aku berpikir untuk berbuat yang baik, yang jahat mendominasi. Celakalah aku sebagai manusia, siapa dapat menyelamatkan aku dari tubuh yang fana ini? Dia jawab, Yesus Kristus. Di dalam hal ini. Galatia 5:17. Ya kan? Ia melakukan kebalikan dari apa yang benar. Melakukan sesuatu yang berakibat negatif. Amsal 24 ayat 33 dan 34. Dan gagal melakukan sesuatu yang kita tahu benar. Yakobus 4 ayat 7. Tahu benar, kita pilih yang salah. Dalam perjanjian lama, Tuhan bahkan menetapkan pengorbanan untuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Tertulis dalam Bilangan 15 ayat 27. Dosa adalah istilah umum untuk segala sesuatu yang tidak mencapai kemuliaan Allah. Roma 3:23. Atau meleset dari sasaran. To miss the target. Atau to miss the mark. Dosa mengarah pada sebuah kemunduran yang tanpa kekuatan pemulihan dari Roh Kudus, tanpa bantuan dari Roh Kudus, dan tanpa bimbingan Roh Kudus, kita semua cenderung ke arah kemunduran itu yang disebabkan dosa. Nah, sifat dosa ada dalam diri setiap manusia yang lahir sejak kejatuhan Adam. Tertulis dalam Kejadian 3 ayat 6-7, Roma 5:12. Jika dibiarkan, tidak di-stop, artinya dosa yang terus-menerus mengarah pada pikiran yang terkutuk. Seperti yang tertulis dalam Roma 1 ayat 24. Sifat dosa kita menyebabkan kita secara alami tertarik pada keegoisan. Everything is about us. Kecemburuan dan kesombongan. Bahkan ketika kita mencoba untuk berbuat baik, kita cenderung memikirkan rencana untuk berbuat jahat. Rasul Paulus juga struggle. Tapi kita harus menang karena Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan yang baik, bukan apa yang jahat. Rasul Paulus menyinggung kecenderungannya untuk berbuat dosa ketika ia menulis dalam Roma 7 ayat 18. Perhatikan baik-baik ini. Apa yang menjadi pergumulan daripada Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu, kata Rasul Paulus, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ini struggle. Sifat dosa menyebabkan pelanggaran. Ya, kita tahu apa yang baik, ya nantilah. Tuhan mengerti akulah. Selalu alasannya Tuhan mengerti. Benar, Tuhan mengerti. Tapi apakah kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan? Coba bertanya juga sebaliknya. Be fair di dalam hal ini. Ya, kita fokus lebih banyak kepada apa? Hal negatif. Pikiran kita ibarat lalat di bawah tempat yang wangi, kembang, pikirannya sampah. Seperti itu manusia. Pada waktu kita ujian, kita fokus pasti pada soal-soal apalagi kalau waktunya kurang dari 1 menit. Tapi kalau kita disuruh fokus kepada kebenaran firman Tuhan, kita ada di tempat lain. Ini karakter manusia. Dan kita harus melawan dan bisa mengontrol pikiran-pikiran seperti itu. Jangan sampai kita melanggar. Pelanggar adalah seseorang yang melewati batas atau boundaries yang ditetapkan. Misalnya ada pagar yang menentukan batasan antara rumah kita dan rumah tetangga. Nah, ada aja orang yang berusaha memanjat pagar tetangga untuk mencuri jambunya. Ada aja orang yang iseng seperti itu. Ia tidak boleh memanjat atau melewati. Dia lewati. Private property ditulis jelas. Do not cross. Ada aja orang coba.
Sebuah pelanggaran mungkin disengaja atau tidak disengaja. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Itu boundariesnya, dilanggar. Pelanggaran juga bisa berarti jatuh setelah dekat di samping batas yang ada. Mereka terus pergi ke daerah perbatasan. Aku mau tahu seberapa kuatnya aku. Jatuh dia, kepleset. Jatuh, lewatin garis. Ya, atau ditaruh sebelah kaki lewatin batasan. Belum dua kaki kok, satu kaki baru. Boom, jatuh. Jangan mencobain Tuhan. Ya. Petrus melakukan pelanggaran ketika dia menyangkal Yesus. Kita semua melewati batas. Pernahlah dalam pikiran, perkataan, atau sikap. Dan ini terjadi berkali-kali dalam sehari. Dan karena itu kita juga harus cepat memaafkan orang lain melakukan hal yang sama. Seperti kita Matius 6 ayat 15. Pelanggaran, transgression tadi disebut, mengacu pada dosa yang lancang. Melanggar berarti memilih untuk dengan sengaja tidak mematuhi. Melanggar adalah pelanggaran yang disengaja. Simpson dengan sengaja melanggar sumpah nazirnya dengan menyentuh seekor singa yang mati. Bilangan 6 ayat 1-5, Hakim-Hakim 14, 8-9. Dan dia membiarkan rambutnya yang dilarang untuk dipotong, sengaja dipotong melalui seorang perempuan, Delilah. Hakim 16 ayat 17, dia menceritakan, dia memberi jalan, dia memberi peluang, dia membuka celah. Artinya dia melakukannya dengan sengaja. Dalam melakukannya, dia melakukan pelanggaran. Daud mengacu pada jenis dosa ini ketika dia menulis, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Pada masa lampau, dosa ditutupi karena darah hewan tidak dapat menghapus dosa. Zaman sekarang setelah Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus bukan menutupi, dia sanggup menghapuskan dosa yang ada sehingga tidak terlihat sama sekali. Mazmur 32 ayat 1. Ketika kita secara sadar mengendarai kendaraan kita, ya, pada tanda stop tanpa berhenti total, pada saat kita berbohong atau pada saat kita secara terang-terangan mengabaikan otoritas, kita melanggar. Kita tidak dapat mengatakan kepada polisi, Pak polisi ada 10 tanda stop, 9 saya berhenti total, bahkan membantu orang buta menyeberang jalan. Iya, tapi yang ini kamu langgar. All or none, semua atau tidak. Nah, di dalam perjanjian baru, kita ditolong oleh Tuhan Yesus akan hal ini, yaitu melalui kasih karunia-Nya. Jangan sampai kita mengabaikan kasih karunia. Setialah kepada Tuhan. Ya. Waktu kita belajar, kita gunakan dengan baik. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita betul-betul konsentrasi kepada firman Tuhan. Dengan demikian kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ada saatnya di dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini, kata Pengkhotbah 3. Kejahatan, kedurhakaan, iniquity, lebih mengakar sifatnya. Kejahatan mengacu pada pilihan yang direncanakan. Orang sebelum merampok bank, ya sudah direncanakan, itu mengakar itu. Melakukan kejahatan berarti melanjutkan berbuat jahat tanpa bertobat. Tanpa bertobatan. Dosa Daud dengan Batsheba yang menyebabkan pembunuhan suaminya. Sudah dosa berzina, dilanjutkan dengan membunuh suaminya. Uria. Ini adalah sebuah kejahatan. Tertulis dalam 2 Samuel 11 ayat 3-4. 2 Samuel 12 ayat 9. Mika 2 ayat 1 berkata, celakalah orang-orang yang merancangkan kedurjanaan, kejahatan, dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaan. Di dalam kekuasaan siapa? Di dalam kekuasaan orang yang merencanakan kejahatan tersebut. Bertobat. Dalam Mazmur pertobatan Daud, Daud berseru kepada Tuhan. Daud berkata, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, termasuk rencana yang ada di dalam pikiran yang jahat. Allah mengampuni kejahatan, pelanggaran, maupun kesalahan, sebagaimana Ia mengampuni segala jenis dosa ketika kita bertobat. Namun kejahatan yang dibiarkan tidak terkendali mengarah pada dosa yang disengaja
tanpa rasa takut akan Tuhan. Nggak ada respect kepada Tuhan. Ini adalah kefasikan, kata Alkitab, jenis dosa ini. Nah, penumpukan dosa akibat tidak adanya pertobatan kadang-kadang digambarkan sebagai cawan kekejian dan kenajisan yang diisi sampai penuh. Tertulis dalam Wahyu 17 ayat keempat, Kejadian 15 ayat 16. Ini sering berlaku untuk bangsa-bangsa yang telah meninggalkan Tuhan sepenuhnya. Berulang kali lagi, lakukan lagi dan lakukan lagi. Tidak ada keinginan untuk bertobat. Sampai saatnya terlambat. Kejahatan yang terus-menerus mengarah pada hawa nafsu yang tidak terkontrol, yang mengarah pada pikiran-pikiran terkutuk. Hari-hari ini banyak. Semuanya dihalalkan, termasuk transgender, anak-anak dirusak. Gereja harus bangun menyuarakan sesuatu yang benar. Roma 1 ayat 28-32 menguraikan penyimpangan ini dengan sangat rinci. Anak-anak Eli, Imam Eli maksudnya, adalah contoh alkitabiah dari kaum reprobat. Artinya kaum yang tidak bermoral. Kaum yang tidak berakhlak. Kaum terkutuk. Buruk. Yang dihakimi Allah karena kesalahan mereka. 1 Samuel 3 ayat 13-14. Bukannya bertobat, anak-anak Eli melanjutkan kekejian mereka sampai pertobatan tidak mungkin lagi. Eli pun hanya sekedar berkata, apa yang kudengar ini anak-anakku, tidak baik apa yang kau lakukan. Cuma segitu, makanya Tuhan marah. Para penulis Alkitab menggunakan kata-kata yang berbeda untuk merujuk pada dosa dalam berbagai bentuknya. 3 macam tadi ya, dosa yang diwariskan, dosa yang diperhitungkan, dan dosa pribadi. Namun terlepas dari betapa rusaknya hati manusia, kematian Yesus di kayu salib sanggup untuk menghapus semua dosa. Mazmur 32 ayat 5 yang kita kutip tadi, diakhiri dengan kata-kata ini, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni Allah adalah penghujatan terhadap Roh Kudus yang memanggil manusia kepada pertobatan dari pikiran mereka yang terkutuk. Matius 12 ayat 32, Lukas 12 ayat 10. Kalau kita menolak Roh Kudus yang mengingatkan kita, tidak ada lagi yang mengingatkan kita. Maka kita tidak tahu bahwa kita sedang menuju kebinasaan karena hidup di dalam dosa. Karena itu jangan menghujat Roh Kudus. Jangan. Apa kata Alkitab tentang orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah? Sebutan apakah yang diberikan Alkitab terhadap mereka? Mazmur 36 ayat 2 mengatakan, dosa bertutur di hati orang fasik. Rasa takut pada Allah tidak ada dalam orang itu. Dengan perkataan lain, orang fasik menurut Alkitab adalah mereka yang berdosa namun tidak mau mengakui dosanya karena rasa takut pada Allah tidak ada dalam diri orang itu. Masa bodoh. Dalam arti lain, orang fasik disebut juga sebagai orang yang tidak beriman. Mereka mengetahui keberadaan Tuhan namun enggan mematuhi firman-Nya. Nggak ada rasa hormat kepada Tuhan itu. Nggak ada. Masa bodoh. Mazmur 36 juga menjelaskan bahwa perkataan dari mulut orang fasik hanyalah kejahatan dan tipu daya. Mereka menempatkan dirinya di jalan kesesatan dan selalu melakukan tindakan kejahatan. Dengan kata lain, orang fasik menurut Alkitab adalah orang yang berkompromi dengan dosa dan tidak menolak segala praktek kejahatan. Bagaimana gambaran dan ciri-ciri orang fasik ini seperti bagaimana? Simptomnya seperti apa? Gitu. Nah, menurut Alkitab, orang fasik adalah golongan yang amat dibenci Allah. Cukup banyak gambaran dan ciri-ciri orang fasik yang tercantum dalam Alkitab. Dalam Mazmur 10 disebutkan bahwa orang fasik memiliki 3 ciri utama. 3 ciri utama orang fasik dalam Mazmur 10 ya. Yakni, 1, orang fasik memiliki apa? Memuji-muji keinginan hatinya, mengutuki dan menistakan Tuhan, sombong, kesombongan. Ini juga kita ketemukan pada orang narsis ini. Yang kedua, giat memburu orang yang tertindas, gemar menindas. Kita ketemukan juga pada orang narsis. Yang ketiga,
merasa Allah itu tidak ada, menyebabkan orang fasik tidak pernah berkomunikasi dengan Allah. Ya, karena mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak ada? Dan berperilaku sewenang-wenang. Alkitab berbicara tentang orang fasik sebagai mereka yang terpisah dari Allah. Ketidaksalehan adalah kondisi tercemar oleh dosa. Menjadi durhaka berarti bertindak dengan cara yang bertentangan dengan sifat Tuhan. Secara aktif menentang Tuhan dalam apa? Dalam ketidaktaatan atau mengabaikan Tuhan dengan tidak hormat terhadap Tuhan. Alkitab sering berbicara tentang daging, mengacu pada hal-hal yang berasal dari sifat dosa kita. Perbuatan daging dan keinginan manusia dunia termasuk dalam kategori kefasikan. 2 Petrus ayat 3 ayat 7. 2 Petrus 3 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa orang fasik akan menghadapi penghakiman. Wahyu 20 ayat 14 sampai 15 mengatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Kematian yang kedua ini artinya selamanya terpisah dari Allah. Lautan api yang ayat 15 dari Wahyu 20. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Pada akhirnya, mereka yang menolak Tuhan, yaitu orang fasik, akan dipisahkan dari Tuhan untuk selama-lamanya dalam kekekalan lautan api di mana ada ratapan dan kertakan gigi. Penuh penyesalan. Yudas menyebut guru, bukan Yudas Iskariot ya. Yudas penulis Injil. Yudas menyebut guru-guru palsu sebagai orang fasik. Deskripsinya mengandung ciri-ciri kefasikan ini. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan mereka menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan. Yudas 1 ayat 4. Kemudian daripada itu, Yudas menyebutkan bahwa Tuhan hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan mereka yang fasik ini. Yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. They raise their fist against heaven, against God. Ini tertulis dalam Yudas 1 ayat 15, menentang Allah. Yudas 1 ayat 16 menyebutkan orang fasik sebagai orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Fasik banget. Sedangkan Yudas 1 ayat 18-19 menyebutkan orang fasik sebagai pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Mereka boleh-boleh saja ke gereja, boleh-boleh saja mengangkat tangan, tapi pada hakikatnya mereka menentang Allah dan kebenaran firman-Nya. Terlepas dari semuanya ini, Yesus juga datang ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya bagi orang fasik yang mau bertobat dan percaya padanya. Kalau nggak mau, ya enggak. Roma 5 ayat 6-8 mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8, masih Roma 5. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Allah begitu mengasihi kita, mencintai kita. Ya. Allah membenarkan orang durhaka yang percaya kepadanya. Kuncinya percaya kepadanya. Ya, Roma 4 ayat 5. Mengenakan mereka dengan kebenaran Kristus dan memampukan mereka untuk menghidupi kehidupan yang layak bagi Tuhan dan memberi buah
dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10. Pengudusan kita bersifat progresif. Ingat, Paulus mengatakan dulu mencuri, sekarang jangan mencuri lagi, mulai bekerja, hasilkan penghasilan secara benar, bantu orang yang berkekurangan. Progresif. Ada progresnya di sana. Nah, artinya meskipun kita diselamatkan dan dibenarkan di dalam Kristus, terkadang kita masih berperilaku dengan cara yang tidak benar karena sifat dosa masih tinggal di dalam kita. Kita masih dalam proses untuk diubah menjadi segambar dengan Kristus, Putra Tunggal Allah. Kita dinyatakan benar di hadapan Tuhan Allah Bapa, tetapi masih dikuduskan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, justification, dibenarkan, itu terjadi sekali. Tapi sanctification terus-menerus. Ya, justification, declare righteous. Sanctification, made righteous. Ini terus-menerus. Singkatnya, kita masih berbuat dosa. Kitab suci mengatakan bahwa kita harus mengakui dosa kita dan mempercayai pengampunan Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yaitu bagi kita yang berada di dalam Kristus. Kita tidak lagi dihitung di antara orang-orang fasik, meskipun kita berjuang melawan keinginan daging kita dan kadang-kadang kita berperilaku dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi kita terbilang kepada anak-anak Allah yang ingin melakukan kehendak Allah karena Kristus melalui Roh-Nya yang kudus diam di dalam kehidupan kita, menuntun kita dari glory ke glory yang lain untuk melakukan kebenaran Allah. Secara umum, orang fasik adalah mereka yang tidak mengenal Allah dalam Yesus Kristus. Mereka telah menolak anak Allah dan tetap memilih untuk hidup dalam dosa mereka. Mereka yang ada di dalam Kristus telah diampuni dosanya dan menjadi orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Orang percaya secara alami berusaha untuk menghilangkan semua kefasikan dari hidup mereka. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Dan sampai kepada konklusi saya akan memberikan summary-nya. Summary saya sebagai berikut. Para penulis Alkitab menggunakan kata-kata yang berbeda untuk merujuk pada dosa. Apakah itu dosa warisan, dosa yang diperhitungkan, imputed sin, atau dosa pribadi kita dalam hal ini. Dikabarkan, dikiaskan, dituliskan dalam berbagai bentuknya. Namun terlepas dari betapa rusaknya hati manusia, kematian Yesus di kayu salib yang menumpahkan darahnya di sana sanggup untuk menghapus dosa baik besar maupun kecil, semua tanpa pengecualian. Yohanes 1 ayat 29, Roma 5:18, Roma 5:18. Mazmur 32 ayat 5 yang kita baca tadi diakhiri dengan kata-kata ini. Dan engkau, maksudnya Tuhan, mengampuni kesalahan karena dosaku. Rasul Paulus menuliskan dalam Roma 4 ayat 7 dan 8, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, transgressionnya, yang ditutupi dosa-dosanya, sin, apapun bentuknya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Imputed sin. Semuanya diampuni. Tiga-tiganya ini. Jadi semua orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang berbahagia. Karena semua pelanggaran-pelanggaran mereka diampuni. Dan semua dosa dan kesalahan mereka tidak diperhitungkan Tuhan lagi kepada mereka. Karena telah diperhitungkan kepada Yesus Kristus. Sedangkan kebenaran Kristus telah diperhitungkan kepada kita. Marilah kita hidup untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu. Sehingga kita hidup dalam kebenaran Allah. Dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka pintu hati kita dan kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Menyebabkan engkau naik, tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kandunganmu.
diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Kiranya kita dapat membuka lembaran waktu kita ini dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Bagi kita semua yang telah menerima berkat Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah usai. Mari kita renungkan firman Tuhan dan mari kita menjadi pelaku secara aktif dan proaktif. Atas izin Tuhan kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.